Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Oktavin Namdan Aditya, Prodi MKS semester 5. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang teori dan konsep pembiayaan syariah. Yang pertama, pengertian pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu tanpa riba, tanpa goror, ketidakjelasan, dan tanpa maisir, spekulasi atau judi. Secara umum, pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan akad yang sesuai dengan syariah, seperti bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa. Secara umum, pembiayaan syariah digunakan untuk membantu modal usaha memenuhi kebutuhan konsumtif, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Yang kedua, teori pembiayaan syariah. Teori ini menegaskan bahwa hubungan antara pemilik dana sohibul mal dan pengelola mudhorib harus didasarkan pada keadilan dan kemitraan, bukan hubungan kreditur debitur seperti pada sistem konvensional. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Yang kedua, kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal atau usaha. Resiko menjadi bagian dari keadilan transaksi. B. Teori resiko dan kepemilikan. Dalam keuangan syariah, setiap keuntungan harus disertai resiko. Prinsip al-gunmu bil gurmi, yang artinya pihak yang ingin memperoleh keuntungan wajib menanggung resiko kepemilikan atau usaha. Inilah yang membedakan dari sistem bunga, di mana pemberi pinjaman mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko. C. Teori nilai dan kemaslahatan. Transaksi pembiayaan syariah harus membawa manfaat masalah bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kerugian sosial. Teori ini berpijak pada maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. D. Teori akad dan kepastian hukum. Setiap pembiayaan syariah wajib didasarkan pada akad yang sah sesuai fikih muamalah, agar memiliki kekuatan hukum, kejelasan hak dan kewajiban, serta menjamin tidak adanya unsur batil, penipuan, atau tidak keadilan. 3. Konsep pembiayaan syariah. Konsep dasar pembiayaan syariah berlandasan pada kerjasama dan saling tolong-menolong dalam aktivitas ekonomi. Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang haram, misalnya usaha minuman keras, judi, atau riba. Prinsip utama, keadilan, al-adl. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, bagi hasil. Yang kelima, kepemilikan yang sah. Keempat, jenis-jenis pembiayaan syariah berdasarkan akad. Yang pertama, akad bagi hasil, mudharabah, kerjasama antara pemilik modal bank dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah. Yang kedua, kerugian ditanggung pemilik modal jika bukan akibat kelalaian. Yang kedua, musyarakah, kerjasama modal antara dua pihak atau lebih. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal. B. Akad jual beli. Yang pertama, murabahah. Yang kedua, salam. Yang ketiga, istisna. C. Akad sewa, ijarah mutahiyah bitamlik. D. Akad jasa dan kebajikan. Yang pertama, wakalah. Yang kedua, kafalah. Yang ketiga, qardul hasan. 5. Perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional.
Aspek dasar hukum Al-Quran, hadis, dan fikih muamalah, pembiayaan konvensional, hukum, prinsip, dan sistem bunga. Dan yang keenam, tujuan dan fungsi pembiayaan syariah. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi umat secara halal. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses modal. Yang ketiga, menumbuhkan keadilan sosial dan menghindari eksploitasi. Yang keempat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil, bebas dari riba dan spekulasi. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan dan moral ekonomi berdasarkan nilai sistem. Baik, cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.